Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah channel MFO ini sudah mengudara selama kurang lebih 3 tahun. Sejak masa pandemi tahun 2020 awal bulan Februari, MFO lahir berkat pertolongan Allah, kemudian dengan dukungan tim semuanya serta teman-teman yang sudah mensubscribe. Alhamdulillah kami sekarang sudah hampir 2 juta subscriber. Ya masih 1,93 sih, tapi semoga sebentar lagi bisa tembus 2 juta ya, amin. Dan mobil khusus yang paling penting dari itu semua, niat kami berdakwah di MFO ini awalnya ya, dan insya Allah semoga Allah selalu menjaga niat ini adalah untuk mensiarkan dakwah ruqyah syariah seterusnya, karena dulu ruqyah di Trans 7 sudah habis, maka ini ruqyah nggak boleh berhenti dakwahnya. Sehingga kita harus terus mengudara walaupun via media sosial sendiri. Kami tadinya nggak menyangka bisa sampai subscribernya sebanyak ini. Ya, walau mungkin nggak sebanyak channel-channel yang lain, tapi ini sudah sangat di luar ekspektasi kami bersama. Dulu paling saya mengira paling 100.000 saja udah senang banget, tapi alhamdulillah nggak sampai setahun bisa sampai 1 juta. Nah, tentu pengalaman-pengalaman ruqyah kami itu enggak kami tuangkan semua di YouTube MFO. Ada beberapa pengalaman-pengalaman yang tidak diupload karena waktu itu belum ada YouTube dan masih pakai kamera amatir menggunakan HP. Teman-teman bisa lihat ini pengalaman ruqyah pertama saya tahun 2012. Kamu tidak tahu keluarganya adalah pemuja Gunung Kawi. Semua muridku sudah kau hancurkan. Aku sudah tidak tahan. Sakit sekali ya Allah. Masih kurus banget ya teman-teman. Nah waktu itu saya meruqyah seorang ibu yang selama 14 tahun dari pernikahannya itu terus-menerus keguguran. Nah jinnya ini mengaku sebagai Jupiter. Wah, namanya Jupiter. kayak motor ya. Nah ngakunya namanya Jupiter Raja Ular dari Gunung Kawi katanya gitu. Nah, pas diruqyah wah saya diserang. Ya, teman-teman bisa lihat tuh gimana dia nyerangnya. Dan alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu beliau semakin membaik. Walaupun ya memang kabar terakhir belum ada perkembangan dari segi beliau punya keturunan. Tapi semoga tidak mengurangi keberkahan rumah tangganya dan semoga itu bisa menjadi batu loncatan beliau masuk surga Allah dengan ujian-ujiannya. Nah kemudian waktu kami meruqyah juga di salah satu masjid di daerah Purbalingga, ini kurang lebih tahun 2018 teman-teman. 2018 waktu itu bulan Ramadan di 10 hari terakhir kami diundang untuk mengisi acara kajian pengenalan Tibun Nabawi, khususnya ruqyah syariah, sekaligus praktek ruqyah. Wah itu yang datang banyak banget. Hampir 1.000 mungkin. Karena penuh itu masjid 2 lantai. Dari banyaknya peserta-peserta yang melakukan praktek ruqyah mandiri ya waktu itu kami pandu. Ini ada satu pasien yang ketika diruqyah bereaksi. Reaksinya unik. Saya dekati, ternyata ketika didekati dia push up. Ini jinnya atletis ini. Beliau push up. Lumayan lama juga itu push upnya. Bismillahirrahmanirrahim. Reaksinya unik ada di Turki. Itu reaksinya push up. Nah ini apakah jin itu juga bisa berolahraga? Ya bisa saja, sama kayak manusia. Cuma memang kan jisim mereka adalah jisim yang bisa
halus, bisa juga kasar kayak jasad kita ini. Jasad mereka bisa halus, bisa juga kasar. Halus maksudnya ya seperti angin, ya, seperti angin, tembus pandang gitu, kayak hologram. Tapi juga kadang bisa memadat, kayak tubuh kita kan padat itu, nggak tembus pandang. Ada yang tubuhnya tembus pandang, ubur-ubur itu mungkin, ya. Nah jadi ketika mereka itu masuk, kebiasaan mereka pun bisa ikut. Atau bisa jadi jinnya ini memang dulu diundang untuk ilmu kanuragan, ilmu kedikdayaan, atau ilmu kejadukan lah istilahnya. Supaya jago berantem, atau supaya dia itu ketika olahraga nggak capek-capek, kan ada kayak gitu. Bisa masuk melalui susuk, atau memang ritual-ritual yang memang buat ngundang mereka masuk. Bisa pakai puasa juga, puasa ini puasa yang diniati untuk mengundang khodam. Biar masuk kemudian jadi kuat. Kemudian mereka itu kadang ini ya teman-teman, sangat atraktif dan surprise gitu, nggak bisa ditebak. Kayak contoh, saya pernah meruqyah di suatu event pelatihan tahun 2019 sebelum pandemi. Di Islamic Center Bekasi. Waktu itu sebenarnya pelatihan utamanya adalah bekam. Tapi supaya lebih lengkap, panitia mengundang kami dari Arsada Yadaka untuk mengisi seminar ruqyah syariah. Jadi ketika itu saya minta satu orang untuk jadi model untuk kita tes dan untuk kita contohkan gimana cara ruqyah syariah yang saya pelajari dari syekh saya. Nah, ketika di ruqyah, ternyata itu udah mulai sempoyongan, kayak mau jatuh tuh. Karena tim saya mau megangi waktu itu, saya biarkan aja, ya. Saya gusah-gusah tangannya. Biarin Pak, biarin dia mau, memang sengaja biar dia itu sujud, biar tersungkur. Ternyata ketika udah mau ruku, ya, sudah setengah ruku, udah mau sujud, malah itu bereaksi itu, malah jadi atlet silat, wah, jadi atlet bela diri itu. Saya pun kaget, ternyata reaksi, padahal usianya sudah sepuh, ya, kisaran udah hampir 60 kayaknya waktu itu. Main silat, gaya silatnya juga khas sekali, kuda-kudanya juga. Akhirnya kita terus ruqyah dan alhamdulillah muntah-muntah. Tapi ini video nggak full ya, jadi ketika beliau sudah mulai jatuh, lepas jatuh itu atraksi itu, nendang-nendang sana kemari. Alhamdulillah di akhir setelah kita ruqyah itu muntah-muntah beliau, muntah-muntah, dan ya moga-moga sembuh, udah keluar semua. Waktu itu sih insya Allah tuntas. Moga-moga sampai sekarang udah enggak balik-balik lagi itu jinnya. Ya. Jadi pengalaman ruqyah ini seru-seru teman-teman. Kalau saya menjadikan ruqyah itu sebagai hobi, hobi yang menarik. Karena dari setiap pasien kita selalu mendapatkan hikmah, faidah, serta pengalaman-pengalaman hidup yang tidak kita temui pada referensi-referensi kitab yang ada di perpustakaan. Banyak banget contoh-contoh kasus yang mengharukan, termasuk kisah-kisah yang hubungannya dengan keluarga, itu mengharukan sekali. Di antaranya kasus seorang kakek yang beliau itu sebelumnya salah ikhtiar, malah menanam itu jimat ditaruh di rumahnya. Namun beliau juga kesepian karena putranya belum pulang karena kesibukan kerjanya. Itu kami sama tim dari Ruqyah Trans7 waktu itu terharu semuanya ya. Jadi ketika video call itu nangis bapaknya itu. Baru setelah video call selesai, endapan emosi negatifnya juga udah berhasil luruh, itu hilang sedikit demi sedikit ya. Gangguan jinnya itu menghilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang nanya, Ustaz pernah nggak kena serangan pasien ketika diruqyah? Wah sering sekali. Sering. Ini ada beberapa cuplikan ketika saya diserang. Nah, yang pertama ini sama sekali saya tidak siap. Lagi meruqyah satu orang, tiba-tiba ada ibu-ibu yang bereaksi langsung menyerang saya. Jadi ketika saya menghadang itu, saya daripada melumah, istilahnya melumah apa, terlentang, saya langsung menengkurapkan tubuh saya sambil melindungi kepala saya. Kemudian yang kedua itu pasti daerah Jawa Barat, saya ruqyahnya dengan metode telunjuk ya, biar nggak bersentuhan secara langsung. Ibunya langsung menyerang. Pas menyerang, ini tim saya ini gercep sekali. Mas Surahmat ini, Masya Allah. Mau ditundukkan sama beliau, mau dilumpuhkan supaya tidak berontak ke sana kemari, malah beliau kena pukul sampai bibirnya pecah. Pecah berdarah waktu itu. Mana yang pernah lihat? Akhirnya di video berikutnya saya tanyain, mana tadi bibirnya yang pecah kena pukulan ibunya. Kurang tepat sebenarnya ya. Tapi ya apa, supaya kita perlihatkan memang. Biar masyarakat yang selama ini menganggap ruqyah itu cuma settingan, mereka percaya kita memperjuangkan syiar ini bukan main-main. Ada darah, ada keringat yang sudah terkucur di situ. Bahkan ada air mata yang juga jatuh ke bumi. Untuk apa? Mensyiarkan kalimat Allah melalui ruqyah syariah ini. Nah, kita juga ditendang-tendang waktu itu. Bangkit lagi sampai akhirnya kita lumpuhkan. Dan nggak sempat pasang sarung tangan. Dan ini tanpa kesengajaan teman-teman. Kalau sengaja, saya nggak pernah menyentuh pasien-pasien wanita kulit dengan kulit secara langsung. Ya, karena nggak boleh. Sedangkan di saat-saat genting kayak gitu, ya susah, kita harus mencari sarung tangan terlebih dahulu. Kebetulan waktu itu nggak sedia sarung tangan. Akhirnya ya sudah, kita harus melumpuhkan. Kemudian pernah juga saya kena pukul itu ketika di Surabaya. Ini di Masjid Apung apa ya, Masjid Terapung. Siar. Beliau ini pasien dari luar Jawa yang kena gangguan jin pecinta. Awalnya saya kira sudah nggak berdaya, karena sudah tergeletak jatuh itu di lantai, udah kayak merayap kayak buaya. Nah, ini pengalaman yang menjadikan saya nggak mau merem ketika meruqyah. Karena pas saya doanya sambil merem, ini mungkin setan tahu, ya, oh ini nggak waspada nih. Dia bangkit langsung kayak saya ditonjok. Pakai tangan mana berarti? Tangan kiri. Untung tangan kiri ya. Dan sempat menghindar tapi ya kena juga. Menghindarnya telat. Cepok. Wah. Sakitnya sih nggak seberapa itu. Tapi ya lumayan malu karena disyuting dan ditampilkan juga. Saya ngerti dia lagi memancing supaya saya emosi. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa mengontrol emosi. Kemudian tetap kita ruqyah dan muntah darah itu. Ini pasien ini yang saya katakan muntah darahnya sampai menggenang di taman bawah, ya taman masjid itu. Cuma karena kalau darah kan tidak boleh tampil di televisi ya, jadinya di blur. Itu muntah-muntah itu. Dari zuhur sampai asar. Muntah nggak berhenti-berhenti dan darah tok isinya. Sampai orang-orang pada khawatir. Yang melihat justru malah yang khawatir. Ini nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, tenang aja. Dan setelah itu malah beliau sehat.
Setelah muntah-muntah banyak kayak gitu, bukannya lemes tapi malah bertenaga. Ya semoga beliau Allah berikan kesembuhan ya, karena setelah itu kita lost kontak. Waktu itu lagi gencar-gencarnya dakwah ruqyah syariah dan pelatihan ruqyah secara massal di masjid-masjid seluruh Indonesia. Lagi gencar-gencarnya waktu itu. Selain itu pernah enggak saya diserang? Oh pernah, waktu itu di daerah Cirebon. Saya diserang sekeluarga itu, sama putrinya, sama bapaknya. Nah putrinya ini nyerang bapaknya juga. Ini sampai pintunya itu ketika ditendang, pintunya jebol. Pintunya sampai jebol, karena reaksinya dahsyat sekali. Ustadz Faizar yang terus merukyahnya membuat Komara tak sadarkan diri. Sampai bapaknya itu nubruk tanaman apa tuh yang berduri ya namanya, saya kurang paham tuh. Bunga yang berduri, Euphorbia. Kalau nggak salah itu ya, nanti coba dicek di Google. Dia tubruk, wah ini lecet-lecet itu tubuhnya. Kemudian makan tanah. Dan nubruk kandang ayam. Nah, kandang ayam ditubruk, harimau mungkin itu. Akhirnya ketika kita ruqyah jatuh, saya ruqyah saat itu, beliau jatuh pingsan, habis nubruk kandang ayam. Akhirnya kita junjung, saya bopong, saya taruh lagi ke dalam rumah dan kita ruqyah sekeluarga. Ternyata punya pegangannya itu kalau tidak salah semar mesem apa ya, keris kecil lah. Bukan keris ini replika ya, kalau keris betulan ya nggak kayak begini. Kadang orang salah memahami. Yang replika dibilang keris, padahal kalau replika ya replika bukan keris gitu. Teman-teman bisa lihat jimatnya, nah, kita hancurkan dan kemudian ada treatment berikutnya sampai akhirnya alhamdulillah semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian ada ndak yang frontal-frontal? Kalau frontal banyak ya kalau itu. Contohnya pas kami ngeruqyah di Purbalingga. Ini saya rekam dengan video amatir pakai HP waktu itu. Tim saya ngerekam. Itu nggak makan tanah. Nah, ini adegan makan tanah yang terekam oleh HP ya. Kalau yang di Cirebon enggak terekam dan enggak boleh masuk juga waktu itu tayangan. Nanti bisa dilihat aja videonya. Nah, ini teman-teman ngelihat yang pas dia makan tanah, karena sebelumnya ini belajar ilmu apa itu ya? Ya buat atraksi lah, ilmu buat atraksi sampai akhirnya makan tanah. Kasihan Pak, sulisnya. Astagfirullahaladzim. Bergizi ya, penuh mineral. Sampai tanahnya kalau ada cacingnya, dimakan kraus. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh itu, kabar terakhirnya sudah sembuh dan nggak pernah kambuh lagi. Dan banyak pengalaman-pengalaman kami yang unik. Ya, kalau saya ceritakan satu persatu mungkin nggak cukup ya waktunya. Tapi ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Nah, terakhir ini, saya dulu pernah meruqyah seseorang yang jodohnya terhalang terus. Beliau pernah ikut aliran bela diri yang menggunakan bantuan khadam. Nah, ketika diruqyah itu reaksinya muter-muter kayak gangsing. Teman-teman bisa lihat videonya, muter terus. Nah, ini ciri muter seperti ini kemungkinan besar punya amalan ikut pernapasan.
habis itu saya sujudkan sambil membaca ayat sajadah. Karena ketika disujudkan dengan ayat-ayat sajadah itu sujud tilawah ya, maka sekelas iblis saja lari. Sekelas iblis lari. Sambil nangis dia mengatakan, anak keturunan Adam disuruh sujud, mereka mau sujud, bagi mereka surga. Aku suruh sujud, aku mengabaikannya, maka bagiku neraka. Sambil nangis tuh. Iblis lah, apalagi yang kroco-kroco harusnya jauh lebih lari gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu sampai alhamdulillah sudah menikah sekarang dan sembuh. Ya. Dan yang mau saya petik hikmahnya dari kejadian itu semua, rata-rata mereka adalah orang yang pernah mempersilahkan jin untuk hadir di kehidupan mereka dan membantu serta memberikan fasilitas seperti kekuatan, intuisi, ramalan, dan seterusnya. Yang akhirnya jaminan keamanan dari Allah ya dicabut. Iman ini seakar dengan, kalimatnya seakar dengan kata aman, yang artinya adalah keamanan. Siapa yang menanggalkan keimanannya, maka jaminan keamanan pun akan diambil sama Allah. Bukankah dalam Al-An'am juga Allah firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yani orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan dengan kezaliman, ada kesyirikan, bagi mereka jaminan keamanan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sebenarnya ruqyah ini cuma kendaraan. Tujuannya ridha Allah, jalannya jelas, keimanan. Maka keimanan ini dibangun ya adalah dengan menegakkan pondasi keislaman. Sholat 5 waktu ya harus dijaga, ya. Aurat yang sebagai kewajiban itu juga harus ditutup. Yang perempuan jaga hijabnya. Kalau keluar rumah atau ketika ada laki-laki asing yang bukan mahramnya harus ditutup auratnya. Kemudian harus bayar zakat, ya. Kemudian harus puasa Ramadan, bagi Ramadannya yang bolong-bolong cepat disaur, ditambal kekurangannya. Haji bagi yang mampu. Yang pertama apa? Ya syahadat. Yang pertama adalah syahadat, yakni kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, ya istiqomahlah di situ. Istiqomah dan mengikhlaskan apa yang kita persembahkan untuknya. Kita berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, maka konsekuensinya harus mengikuti sunnah-sunnah dan petunjuk serta jalan hidup beliau. Jangan mengkreasikan sendiri sampai akhirnya bisa digelincirkan setan, gitu ya. Ini pengalaman sekelumit lah ya, dari yang pernah saya abadikan atau yang pernah diabadikan oleh tim dari Arsada sebelum MFO itu lahir. Ya, doakan moga-moga kedepannya MFO semakin jaya mengudara, menghibur serta mengedukasi teman-teman dan para subscriber sekalian. Semoga ini bisa menjadi bekal pemberat timbangan amal soleh kita di yaumul hisab nanti, dan kita bisa reuni di surga Allah dengan aman dan damai, tidak didahului azab yang berat maupun hisab yang berat. Amin Allahumma amin. Nantikan kisah-kisah kami yang lainnya. Ya, nanti kalau saya udah ingat akan saya tambahi lagi, ya. Dan enggak tentu harus ada videonya. Pengalaman-pengalaman saya moga-moga bisa dijadikan ibrah, sekaligus bisa menambah hasanah keilmuan serta referensi-referensi yang bisa kita lakukan saat meruqyah seseorang. Sekaligus bisa untuk kehati-hatian juga. Terima kasih. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.